Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tajam Dialog, masih dengan narasumber yang sama, Bapak Zainal Marzuki. Dan kita tadi sudah membahas langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Jember dalam hal mengantisipasi penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas ya Bapak. Salah satunya adalah melakukan memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat. Nah, sosialisasi yang dimaksud di sini seperti apa Pak? Jadi kami tidak mengumpulkan masyarakat untuk di satu tempat, cuman di mana pusat pelayanan masyarakat, mulai kayak Samsat, kayak kantor Dispenduk, kayak di masjid, dan kayak di pasar. Kita tidak mengumpulkan. Dokter saya, tim kesehatan kami ini dari PMI, dia langsung membawa pengeras suara sambil menyampaikan pesan-pesannya. Jadi dan keliling, kalau di pasar ya di pasar tuh keliling sampai masyarakat memahami. Jadi tidak dikumpulkan khusus. Jadi itu sama dengan tadi di lembaga pemasyarakatan, ya itu mereka juga begitu. Jadi mereka tidak dikumpulkan khusus dari kejauhan disampaikan dengan keliling. Sama dengan di pengadilan, sama dengan di institusi yang lain. Tadi di pondok juga gitu. Jadi itu sosialisasi kita. Tidak sampai mengumpulkan orang secara khusus untuk kepentingan sosialisasi. Jadi PMI ingin memberikan yang terbaik semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dengan kehadiran PMI dia bisa melawan corona ini tidak hanya dengan takut, tapi dengan kesiapan dirinya, terutama kesehatan. Tentu sarana yang lain adalah mulai masker, hand sanitizer, sampai penyemprotan desinfektan kita lakukan semua. Ya, sejauh ini sosialisasi yang diberikan atau langkah yang telah dilakukan oleh PMI masih dalam tahap yang aman ya Pak. Seperti yang kita tahu bahwasanya ada program tetap dari pemerintah bahwasanya tidak boleh berada dalam keramaian atau berkumpul gitu Pak. Tapi sosialisasi yang diberikan itu berbeda. Dan itu menjadi pemahaman tersendiri bagi masyarakat Jember, khususnya pemirsa Jember 1 TV. Kemudian untuk pembagian masker, hand sanitizer dan juga penyemprotan bagaimana Pak untuk pelaksanaannya? Jadi untuk pembagian masker ya kita sambil berjalan, masyarakat tidak dikumpulkan juga tidak diantrikan. Kita berjalan yang mendatangi mereka, memberikan kita tinggalkan, memberikan kita tinggalkan. Demikian juga pemasangan hand sanitizer itu kan kita pasang pada pintu-pintu di pasar. Kalau di pasar kayak tadi di lembaga pemasyarakatan, mana berdasarkan asesmen dengan kesepakatan kepala lapas, dipasang di mana-mana tempat kamar tahanan, di luarnya itu kita pasang. Jadi nanti kita PMI 3 hari sekali mengkelilingi. Apabila ada tempat hand sanitizer yang sudah kosong, langsung kita isi. Jadi bukan kita hanya sekedar memasang dan selanjutnya lembaga itu atau pasar misalnya mengisi ulang, mereka takut kesulitan juga di mana mendapatkannya gitu loh. Nah, untuk per titiknya itu ada berapa hand sanitizer dan juga masker Pak yang dibagikan dari PMI? Baik, kalau contoh Pasar Tanjung untuk hand sanitizer itu kita pasang sekitar 8 titik. 8 titik di pintu-pintu masuk ya, jika dia keluar. Untuk masker di pasar kemarin beberapa hari kita lakukan pembagian ya ribuan. Ribuan. Kalau waktu di Dispenduk salah satu contoh yaitu tidak menghabiskan 2 dus daripada masker kita bagikan kepada pengunjung. Jadi kita mengutamakan adalah untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat. Jadi termasuk yang kita pasang hand sanitizer di tempat pelayanan masyarakat. Kita pasang kemarin Samsat. Ya, 2 Samsat kita pasang. Kita pasang juga di pelayanan SIM. Kita pasang juga di SPK Polres, di SKCK, di tempat sidik jari sampai di tempat narkoba. Kita pasang semua. Jadi masing-masing kalau kemarin di Samsat masing-masing 3. Kalau di masjid kita pasang 4. Dan itu kita isi. Di stasiun kita pasang 3. Ya. Di bandara kita pasang, di terminal 3 terminal, Tawang Alun, Pagusari, Arjasa kita pasang semua. Sejauh ini kira-kira ada berapa titik Bapak? Banyak sekali ya yang kita titik dan kita akan berkembang tentu sinergi dengan pemerintah. Saya akan masuk ke wilayah kecamatan keluar memasang hand sanitizer di pasar-pasar. Karena kalau pasar yang sudah kita pasang, Pasar Tanjung, Pasar Kepatian, Pasar Sabtuan, Pasar Patrang, Pasar Kreongan, Pasar Arjasa, Pasar Mangli. Nah, selanjutnya dalam minggu ini kita akan masang ke wilayah Rambi, Bangsal sampai Tanggul bahkan Sumber Baru. Demikian juga nanti arah Balung, Puger, Gumuk Mas sampai Kencong Jombang. Nah, selanjutnya Wuluan, Ambulu semua kita pasang. Dan nanti relawan kita akan mengelilingi
untuk mengisi. Mengecek ya Pak, Mengecek setiap ya, 3 hari. Iya, 3 hari. Berarti untuk pembagiannya itu dilakukan sekali, tapi masih ada pengecekan setiap 3 hari sekali seperti itu ya Bapak. Baik, untuk hand sanitizer dan juga masker yang dibagikan sampai kapan Bapak? Kalau daerah misalnya kayak Pasar Tanjung sudah kita bagikan di situ, tentu kita nggak bagi lagi di situ. Kita berkembang ke tempat lain. Tadi di lembaga pemasyarakatan juga kita beri masker, ya bagi karyawan juga bagi tahanan. Terus di pengadilan, tadi kita selain pasang hand sanitizer, juga kita bagikan masker secara gratis, juga kita lakukan penyemprotan disinfektan. Jadi terus di mana tempat yang baru kita lakukan semua. Pembagian masker, pemasangan hand sanitizer, penyemprotan, dan sosialisasi. Berarti itu satu paket ya Pak? Satu paket. Di tiap titiknya? Iya, setiap titik. Ya, baik. Bapak ini ada pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan seperti ini. Merebaknya virus corona, kita sangat kesulitan untuk mendapatkan masker dan juga hand sanitizer. Sementara dari PMI sendiri begitu membantu sekali untuk membagikan masker dan juga hand sanitizer di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Jember. Nah, untuk stok ketersediaannya sendiri bagaimana Pak? Jadi PMI setiap hari ini mencari di mana yang ada kita beli, dengan harga mahal pun kita beli. Ya, pertama petugas kita yang memang kita tugaskan untuk mencari logistik itu, dia menghubungi dari beberapa vendor untuk bisa mendapatkan masker. Jadi pernah kita cari sampai 10.000 hanya dapat 2.000, gitu kan? Tapi tiap hari itu kosong, cari yang lain, itu kosong, cari yang lain. Kami tentu kenapa kok harus lakukan pembagian masker ini? Masyarakat ini kesulitan mencari itu, mau mahal mau beli pun nggak dapat. Nah, jadi saya prihatin dengan kesediaan masker sehingga PMI mengambil langkah untuk membagikan masker secara gratis, dan mudah-mudahan itu mengetuk hati para pengusaha yang usaha di bidang masker agar juga tidak mempersulit masyarakat mencari dan tidak memahalkan harganya. Itu tujuan kami dan masyarakat terlindungi. Jadi PMI tentu tidak bisa sendiri, yang utama adalah pasti pemerintah. Nah, di luar itu berbagai pihak harus ikut sama sinergi. Dan saya berharap kepolisian bisa mengingatkan daripada para penimbun atau yang menahan masker ini agar bisa laku mahal, bisa diingatkan mereka. Bapak, adakah target atau mungkin sampai kapan pembagian tersebut dilakukan dalam hal ini Pak? Sepanjang logistik ada, akan kita lakukan. Yang kedua, kita akan mengikuti juga berdasarkan keputusan pemerintah, gawat darurat ini akan ditetapkan sampai tanggal 29 Mei. Tentu di dalam itu sudah ada 2 hari besar. Ya, pertama bulan Ramadan tanggal 24 April dan berikut langsung Lebaran tanggal bulan Mei-nya. Tentu kita juga bukan hanya bertugas begini, nanti juga di dalam Ramadan dan Lebaran kita juga melakukan safari selama Ramadan untuk melakukan donor darah MU, bis-bis kita gerakkan, kendaraan kita gerakkan. Di luar itu kita juga akan pada bulan mendekati Lebaran ada posko operasi ketupat terpadu. Kita juga harus masang posko di daerah-daerah tertentu, baik itu bidang kesehatan dan bidang kesehatan utamanya, sehingga pertolongan terhadap masyarakat yang mudik dan sebagainya. Sinergi seperti itu sudah dilakukan sejak dulu ya Pak? Sejak dulu. Nah, cuman di era kami semua fungsi kita gerakkan. Sama dengan contoh waktu kemarin bencana Kencong, tim kita, dapur umum kita kerja, tim pertolongan kerja, sampai pada menormalisasikan air sumur agar dipakai bisa untuk masak lagi. Itu kita lakukan oleh tim-tim BUAS kita, sekitar 347 sumur dibersihkan dan menjadi berguna lagi untuk masak. Bapak, langkah-langkah yang dilakukan atau diambil dari PMI Kabupaten Jember dalam hal sosialisasi, kemudian membagikan hand sanitizer dan juga masker sudah sangat banyak sekali apresiasi dari masyarakat seperti itu. Kemudian bagaimana halnya dengan para relawan yang diterjunkan Pak? Ya, tentu PMI dengan segala keterbatasannya ingin memberikan yang terbaik ya untuk masyarakat dengan mengupayakan segala logistik itu harus ada. Kami dalam hal ini terima kasih sekali pada relawan kita. Mereka adalah pejuang-pejuang untuk kemanusiaan yang luar biasa. Ya, tentu mereka tidak banyak mendapatkan apa-apa dari Palang Merah, tapi ketulusan dan keikhlasannya luar biasa. Kami melengkapi begini, sebelum mereka berangkat tentu kami siapkan
menu sarapan yang cukup dan kita beri vitamin. Setelah selesai menu makan siang juga kita berikan yang bagus, ya kita bebaskan mereka makan ini karena mereka harus sehat. Terus kita berikan vitamin kembali. Tentu ini ekstra dari biasanya ya. Alhamdulillah itu pun sudah membanggakan sekali bagi relawan dan mereka bukan sekedar senang melaksanakan tugas mulia ini, tapi sudah merasa mendapat luar biasa energi. Dan kita beri susu. Jadi kita beri susu mereka di luar vitamin itu agar mereka sip. Selain itu, apakah para relawan tersebut juga dilakukan tes kesehatan, Pak? Betul. Jadi sebelum melaksanakan tugas oleh kami, pertama dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan kita, mulai dari suhu badan atau ada rasa-rasa mau flu. Apabila mereka ada itu, tentu kita liburkan dia dan kita obati dia, gitu ya. Nah, kita obati dia, tentu itu. Jadi tim petugas tidak langsung kita tugaskan, relawan banyak nggak, melalui proses yang demikian sehingga begitu dia bertugas mereka betul sehat dan bisa melaksanakan tugasnya. Sejauh ini yang ada bagaimana, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada petugas kita yang mengalami gangguan kesehatan. Semua masih berjalan dengan aman baik ya, Pak. Aman. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ulas lebih dalam lagi, Bapak, terkait merebaknya virus COVID-19 atau corona. Tapi setelah jeda pariwara berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.